Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana wa iyyakum minal a'idinal aminin wa adkhalahullahu jannata 'alal muslimina wal mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala azza wa jalla fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa fa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyiban. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil hadis, ittaqullaha haitsu ma kunta wa atbi sayyatan hasanatan tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Segenap pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah, khususnya alumni Pondok Pesantren Darussalam Ciamis yang kami banggakan. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman maupun nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga bisa melaksanakan aktivitas kegiatan yang biasa dilaksanakan di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan segenap pengikut-pengikutnya. Insyaallah mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Segenap pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan suci Ramadan, di mana bulan suci Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Oleh sebab itu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ketika datang atau masuk bulan suci Ramadan, beliau selalu membacakan doa, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal imani was salamati wal islami Rabbi wa rabbukallah, yang artinya Allahumma ahillahu alaina, ya Allah hadirkanlah bulan Ramadan untuk kita, bil yumni dengan penuh keamanan, dengan penuh kenyamanan dan penuh kedamaian, wal imani dan dengan penuh keimanan, wassalamati dan dengan penuh keselamatan, wal islami dan dengan penuh kedamaian, Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan juga Tuhanmu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu saking gembiranya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datangnya bulan suci Ramadan, maka hendaklah kita sebagai umatnya juga merasakan gembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu, man farika bidukhul Ramadan dakhalal jannah. Barang siapa yang merasa gembira, senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka ia kelak akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan suatu saat nanti kita akan bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena kita sebagai umatnya yang bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan imanan wa ihtisaban. Kemudian segenap pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon kepada Allah, di samping melakukan amalan perbuatan kebaikan, juga kita memohonkan ampunan kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, sebagai bukti kecintaan kita, berbakti kita kepada kedua orang tua kita. Sebagaimana dalam satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah masih ada perbuatan baik yang bisa aku lakukan untuk kedua orang tuaku yang telah meninggal dunia, yang pada saat di masa masih hidup saya belum bisa berbuat baik ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, "Na'am, iya ada." Kemudian maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama adalah
al-istighfarul lahuma, memohonkan ampunan kepada keduanya. Oleh sebab itu kesempatan di bulan suci Ramadan, mari kita banyak beribadah, tidak hanya sebatas untuk kita, tapi juga untuk kedua orang tua kita, yaitu berbuat baik, memohonkan ampunan untuk orang tua kita minimal dalam setiap setelah selesai sholat, yaitu dengan membaca astaghfirullahaladzim li waliwalidayya, astaghfirullahaladzim li waliwalidayya, astaghfirullahaladzim li waliwalidayya. Kemudian yang kedua, kata Rasulullah SAW, perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, yaitu wassolatu alaihima, melaksanakan atau mengerjakan atau mensolatkan lahuma kepada keduanya. Oleh sebab itu inilah penting bagi kita semuanya dan juga kepada anak-anak kita, turunan kita, untuk bisa bagaimana mensolatkan jenazah. Jadi manakala kedua orang tua kita telah meninggal dunia, kita tidak hanya sebatas mewakilkan kepada orang lain, tetapi kita sendirilah yang mensolatkan, syukur kita yang menjadi imam. Sebab di dalam solat jenazah itulah ada doa yang sangat-sangat mustajabah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Manakala Allah mendengarkan di saat itulah kemudian sekaligus mengijabah, maka diampunilah kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, yaitu wal infatu ahdihima, menunaikan janji-janjinya. Barangkali dulu kedua orang tua kita ketika masih hidup memiliki janji. Apakah ia akan menunaikan ibadah haji, atau apakah ia akan mewakafkan tanah untuk masjid, atau akan melakukan kebaikan apa saja, maka hendaklah kita bertanya kepada saudara kita, teman, sahabat maupun yang lain. Barangkali orang tua kita punya janji, maka kita sebagai turiyahnya, sebagai turunannya, untuk menunaikan janji-janjinya. Kemudian kata Rasulullah SAW, perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, yaitu wa ikramu shadiqihima, memuliakan untuk kedua sahabat-sahabat atau teman-teman orang tua kita. Tentu kita tahu sebagai anaknya, sebagai keturunannya, siapa sahabat-sahabat dari kedua orang tua kita. Maka hendaklah manakala kita bertemu dengan sahabat-sahabat, dengan teman-teman orang tua kita, hendaklah kita untuk memuliakannya. Kemudian yang terakhir, yaitu wasilaturrahim allati la tawassalu illa bihima, bersilaturahim, menyambung tali persaudaraan yang sempat terputus, yang belum tersampaikan, yang belum tersambungkan oleh kedua orang tua kita, untuk kita menyambungkan kembali. Oleh sebab itulah, inilah amalan perbuatan baik yang bisa dilakukan untuk kita semuanya di saat bulan suci Ramadan. Tidak hanya sebatas rutinitas biasa, qiyamul lail fi Ramadan ataupun yang lain, juga penting kita untuk senantiasa mendoakan kepada orang tua kita. Mudah-mudahan kedua orang tua kita betul-betul menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah, diampuni oleh Allah, dan kelak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian pemirsa dan pendengar yang dirahmati Allah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.